Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Anissa di acara pagi. Oh ya, pada kali ini, pada kesempatan pagi ini Nisa kedatangan tamu spesial nih. Dan pada kesempatan ini di sini akan membahas mengenai muda berkarya. Tentunya banyak sekali penulis-penulis ataupun orang-orang yang berpengaruh dengan karyanya. Di dunia yang seperti sekarang ini, tentunya tidak diragukan lagi bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Ya, ditambah lagi dengan adanya sosial media yang dapat membuat kamu bisa mempublikasikan karya kamu secara mudah dan praktis tentunya. Nah, di sini tanpa panjang-panjang kata lagi, Nisa bakal datengin tamu spesial nih. Tamu ini adalah seorang penulis yang bukunya itu udah terbit di salah satu penerbit yang mayor gitu loh. Nah, di sini dia adalah mahasiswa jurusan matematika di IAIN Syekh Nurjati. Nah, dia aja yang jurusan matematika mampu untuk menulis, apalagi kita gitu loh. Nah, langsung saja ya kita panggil narasumber kita, yaitu Mayang Sari. Ya, halo Mbak Mayang Sari, apa kabar? Halo Mbak Anissa, alhamdulillah baik. Nah, Mbak Mayang Sari saat ini dijadikan salah satu narasumber yang menginspirasi banyak orang dengan karyanya. Beliau adalah salah satu penulis buku yang bukunya itu sudah terbit. Alhamdulillah, betul Mbak? Alhamdulillah sekali sudah terbit juga satu. Apa tuh judul bukunya? Boleh dikasih bocoran kepada teman-teman di sini? Nah, bukunya udah terbit satu, judulnya Hanya Teman Biasa. Wah, tentang apa itu? Itu sebenarnya isinya tentang cerita mini sih, kumpulan cerita mini tentang pertemanan kayak gitu. Wah, bagus sekali nih kayaknya. Oh ya Mbak Mayang, sebelum lanjut ke bukunya Mbak Mayang yang sudah terbit, aku di sini mungkin teman-teman sekalian banyak nih yang nanyain siapa sih gitu Mbak Mayang Sari, boleh dikenalkan terlebih dahulu? Oke. Silahkan. Halo guys, perkenalkan nama saya Mayang Sari. Saya jurusan matematika semester 6 di IAIN Syekh Nurjati. Nah, itu guys, itu dia sekilas informasi mengenai narasumber kita yang luar biasa ini. Beliau adalah penulis hebat, penulis yang sudah mampu menerbitkan bukunya. Langsung saja kita ke sharing sessionnya, Mbak Mayang. Boleh? Iya. Ya, di sini banyak nih pertanyaan dari netizen yang menanyakan bagaimana sih gitu bisa menjadi seorang penulis gitu-gitu. Sebelumnya nih ada pertanyaan pertama, langsung saja ke pertanyaan pertama, boleh Mbak Mayang? Iya, monggo silakan Mbak Anissa. Nah, di sini pertanyaannya yaitu sejak kapan sih gitu seorang Mayang Sari itu mulai suka atau mulai menyukai dunia tulis menulis? Nah, sebenarnya saya sendiri mulai suka menulis itu Mbak Anissa dari mulai SMP ya. Dari mulai SMP kelas 3 itu. Saya ingat. Karena itu saya buat puisi pertama saya di SMP. Wah. Dan iya, dan sampai sekarang masih ada juga puisinya. Wah, mantap. Tapi kalau dibaca lagi sedikit malu ya. Wajar ya, itu namanya proses, makanya karya pertama itu memang kadang dia adalah percobaan kita gitu dalam membuat suatu langkah baru. Seperti halnya di sini adalah tulis menulis gitu. Iya, semakin kesini juga kita semakin belajar kan bagaimana cara menulis puisi yang bagus atau menulis cerita yang bagus seperti itu kan. Iya. Dan mulai tapi setelah lulus SMP itu tuh saya udah nggak nulis lagi sih. Kenapa tuh? Karena saya nemuin hobi baru. Wah. Saya suka menggambar dulu waktu SMA. Multi talent ya berarti, Masya Allah. Alhamdulillah
kemudian baru kelas 3 SMA lagi saya baca bukunya Bang Tereli. Oh, membaca buku Tereli, terus Ya. kembali ke hobi awal. Apa? Iya. Oh. Baca buku baca buku Tereli yang hujan. Oh, yang hujan itu saya juga suka nih. Saya juga suka baca yang hujan. Suka banget. Iya. Terus Ya, gimana? suka banget tuh. Nah, setelah itu saya mulai belajar yang nulis cerita, cerita nulis pendek. Seperti itu. Berarti sampai sekarang ya hobi menulis itu bisa dikembangkan gitu. Saat ini sudah dikembangkan seperti itu. Iya. Wah. Seperti itu. Nah guys, ternyata Mbak Mayang ini mulai menulis sejak SMP. Tetapi pada saat SMA beliau pindah haluan nih menjadi menggambar. Tetapi sama-sama berkarya, jadi bebas dan boleh-boleh saja ya guys. Nah selanjutnya apakah Mbak Mayang pas waktu pertama kali menulis itu perasaannya sama gitu, seperti menulis di sosial media, membuat story atau apa gitu? Apakah perasaannya sama seperti itu atau bagaimana? Kan di sini banyak nih teman-teman sekalian mungkin sering gitu membuat story, membuat status di sosial media baik IG ataupun Facebook gitu. Cuman kalau untuk membuat karya yang dapat dibukukan itu kadangkala emang rada susah gitu, rada berat, sama seperti saya gitu loh Mbak Mayang. Iya, sama aja kayak nulis di sosial media. Kita tuangin apa aja yang ada di pikiran kita, lalu ditulis di sosial media seperti itu. Oh, berarti pada dasarnya nulis itu sama aja ya, nggak nulis di sosial media, nggak nulis buku, kuncinya mah kita niat dan kita memulai. Mungkin seperti itu Mbak Mayang maksudnya? Iya, seperti itu. Kita juga bisa nih ngumpulin status yang ada di sosial media dijadiin satu tulisan dalam satu tema yang sama, seperti itu. Oh, iya. Karena saya sendiri saya suka nulis cerpen atau cerita mini. Nah, untuk buku saya yang sekarang, yang waktu terbit bulan lalu ya, bulan Mei, itu tuh kumpulan dari cerita mini yang pernah dibuat status sama saya. Wah. Walaupun Nisa mungkin nggak tahu ya. Luar biasa sekali ya Mbak Mayang. Wah, tuh guys, jadi tulisan yang bisa diterbitkan itu apa aja guys, nggak harus tulisan formal atau tulisan resmi yang kalian tuh emang niat nulis buat dibukukan, tetapi mulai dari menulis di sosial media yang kalian kumpulkan, lalu kalian permak mungkin sedikit dan dikirim ke penerbit. Bukankah seperti itu Mbak Mayang? Iya, seperti itu Mbak Anissa. Nah, seperti itu guys. Nah, motivasi mungkin ada ya dari diri Mbak Mayang atau orang-orang di sekitar Mbak Mayang yang membuat Mbak Mayang itu termotivasi gitu untuk membuat suatu karya. Dalam hal ini di sini yaitu buku gitu, sebuah buku. Nah, apa sih hal yang membuat Mbak Mayang itu yakin ingin menjadi seorang penulis gitu loh? Apa motivasi yang ada dalam diri Mbak Mayang itu, saya pengen nih jadi penulis gitu tuh, apakah gitu motivasinya itu? Kalau motivasi, alhamdulillah dari orang tua juga dukung ya. Motivasi saya sendiri itu awalnya nulis itu cuma iseng pertamanya, karena sama aja kayak nulis di buku harian ataupun di status sosial media. Nah, tapi untuk menjadi penulis yang benar-benar, maksudnya yang nerbitin buku, itu karena saya merasa ada, mungkin kalau saya tulis buku dan nama saya dicetak ada di situ, itu tuh ada kesenangan tersendiri. Nah, iya. Makanya Nah, di sini berarti motivasi menulisnya itu yang pertama ada dukungan orang tua. Dukungan orang tua memang penting banget guys untuk melakukan segala hal, bukan hanya menulis buku, tetapi dalam segala hal, mungkin pilihan kuliah atau pilihan langkah untuk ke depan, orang tua memang harus selalu dilibatkan, karena kunci sukses seorang anak ada di orang tua. Tapi waktu awal-awal orang tua saya nggak tahu tuh saya ikut event, ikut lomba ataupun apa. Taunya yang
saya beli buku. Ya. Lalu beli buku, katanya tuh buat apa sih beli buku, apalagi bukunya bukan buku pelajaran. Dan ternyata pas dibuka sama orang tua saya, terutama mama ya, mama tuh kaget. Wah, Kok terutama kamu luar biasa aku pasti. nulis. Yang Itu buku pertama saya yang tahun lalu, yang antologi cerita mini. Mantap, berarti sekarang udah buku keberapa Mbak Mayang? Ada 4 ya, alhamdulillah. Udah 4. Masya Allah, luar biasa guys. Di sini karyanya seorang Mayang Sari berarti sudah 5 buku yang sudah cetak ya, sudah terbit ya Mbak Mayang? Iya, sudah cetak, sudah terbit. Masya Allah, sudah 5 buku yang dicetak oleh Mbak Mayang yang di dalamnya terdapat nama Mayang Sari. Luar biasa guys. Kita harus makin semangat nih guys untuk berkarya. Nah, di sini siapa inspirasi yang Mbak Mayang kagumi dan ikuti gitu di dunia tulis menulis? Kalau saya sih kan di awal tuh saya bilang kalau saya suka bukunya Tereli ya. Tereli. Nah, itu saya mengidolakan sekali. Karena buku-bukunya tuh sangat imajinatif ya. Iya, memang luar biasa. Iya, imajinatif sekali. Seperti yang Novel Hujan itu saya suka banget. Yang memotivasi pertama itu seperti yang saya ceritakan di awal, saya membaca buku Tereli. Bahkan saya juga menamai diri saya Merah Sapna. Wah, mantap. Ya, berarti nama pena saya itu Merah Sapna. Oh, punya nama pena sendiri ya. Berarti Mbak Mayang ini. Iya. Nah, di sini kan Mbak Mayang mempunyai nama pena sendiri nih, Merah Sapna. Itu tuh punya arti apa sih, atau ada apa dengan Merah Sapna, atau nama siapakah pena Merah Sapna itu gitu loh. Di sini mungkin teman-teman banyak yang pengen tahu nih, kok bisa sih gitu seorang Mayang Sari, nama lengkap kan Mayang Sari? Iya, nama lengkap Mayang Sari. Nama lengkapnya Mayang Sari, tapi di dalam bukunya itu Merah Sapna gitu. Ada apa gitu loh. Saya sendiri bertanya nih. Iya, awalnya begini Mbak Nisa. Saya mengagumi Tereli. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata itu hanya nama pena. Nah, itu tuh artinya untukmu. Dari situ saya tuh terinspirasi buat membuat nama pena juga dari bahasa India. Oh, berarti Merah Sapna itu dari bahasa India? Iya, dari bahasa India. Oh, luar biasa sekali ya. Iya, yang artinya sendiri itu mimpiku. Oh, Merah Sapna, artinya mimpiku guys. Iya, kenapa namanya mimpiku? Karena saya sendiri tuh bermimpi menjadi seorang penulis. Jadi saya namai mimpiku. Mantap sekali guys, punya nama pena sendiri yang artinya itu luar biasa. Dan mungkin di sini nggak banyak orang yang tahu makna dari Merah Sapna itu sendiri, bukan begitu Mbak Mayang? Iya, karena orang-orang taunya mungkin Merah Sapna tuh seperti nama inisial M sama S seperti itu ya. Kebanyakan yang tahu. Padahal di situ tuh ada sesuatu. Ada arti sendiri gitu ya. Iya. Apa sih yang kamu dapatkan dari hobi kamu nih? Untuk pesan untuk diri kamu sendiri. Kamu tuh kenapa bisa hobi menulis, dan apa sih yang menurut kamu, apa sih yang kamu dapatkan dari kamu menulis gitu loh Mbak? Diri sendiri, saya menulis itu karena saya mau ingat hari ini. Jadi dirutinkan dalam satu hari minimal satu tulisan. Oh, luar biasa guys, bisa ditiru nih untuk teman-teman yang nonton, bisa diikutin. Kita bisa mengabadikan semua rasa yang kita rasain dalam satu hari ini dalam satu tulisan. Mantap ya, berarti. Iya. Berarti menurut Mbak Mayang, menulis adalah sesuatu yang dapat menjadi pengingat untuk diri Mbak Mayang sendiri gitu tuh ya? Iya,
Iya, menjadi pengingat diri sendiri. Wah, luar buat biasa. di masa depan sih. Saya pernah dengar kata-kata dari seseorang, jika kamu membaca maka kamu dapat menaklukkan dunia, tapi jika kamu menulis keabadian akan ada pada kamu. Jadi gini loh guys, kalau kita membaca kita bisa nih menaklukkan dunia karena membaca adalah jendela dunia. Tapi jika kita menulis, kita akan mendapatkan keabadian bagi diri kita sendiri. Walaupun kita wafat nanti, buku kita atau tulisan kita akan tetap hidup, akan dapat dibaca dan diketahui oleh anak cucu kita nantinya, yang mungkin mereka tidak pernah lihat kita atau tidak pernah kenal dengan kita, tetapi karya kita, buku kita bisa dibaca dan dibawa oleh teman-teman yang tidak pernah melihat kita. Bukankah seperti itu, Mama Yang? Iya, seperti itu Mbak Anissa. Mantap sih. Peran komunitas juga penting loh Mbak Anissa. Nah, saya sendiri waktu dulu tahun kemarin ya, sebelum terbit buku itu tuh ada satu komunitas yang mengharuskan setiap minggunya ada tugas. Jadi misalnya hari ini materinya tentang puisi akrostik. Nah, lalu hari berikutnya kita dibuat ada tugas dari komunitas tersebut. Kita suruh buat puisi akrostik. Seperti itu. Jadi kita diajarin tentang bagaimana sih cara membuat puisi akrostik. Pertama-tama materinya dulu, terus dikasih contohnya, lalu kita diberikan tugas membuat. Nah itu tuh rutin setiap minggunya. Iya. Berarti di sini peran komunitas juga berpengaruh dalam karir Mbak Mayang di dunia kepenulisan. Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu, emang komunitas apa sih yang Mbak Mayang ikutin gitu? Waktu dulu di awal masuk kuliah, saya mengikuti Ampli. Tugasnya rutin itu tuh komunitas pena sastra. Oh, di komunitas pena sastra guys. Nanti bisa saya tag sosial medianya Ampli atau pena sastra di bawah ini ya guys. Untuk kalian barangkali kalian yang punya minat atau keinginan untuk menulis. Nah, mungkin sudah banyak nih yang kita ketahui tentang dunia tulis menulis. Dunia tulis menulis itu ternyata mudah jika kita punya niatan dan kita kita menekuninya secara langsung dan secara serius gitu tuh, akan terasa mudah. Nah, di sini terakhir nih Mbak Mayang, mohon maaf. Terakhir. Menurut Mbak Mayang, pesan untuk anak muda nih, untuk para generasi milenial yang hobi menulis status di sosial media. Gimana pesannya? Untuk teman-teman yang suka nulis di sosial media, status dan lain sebagainya, itu tuh jangan khawatir. Tulislah semua apa yang kamu pikirkan, nggak perlu memikirkan bagaimana tata bahasanya, salah atau benarnya itu nanti. Yang penting tuangkan apa yang kalian pikirkan lebih dahulu. Nah, untuk tata bahasa kalian bisa belajar nanti. Oke guys, jadi seperti itu tuh pesan untuk para generasi milenial yang ingin berkecimpung di atau menekuni dunia tulis menulis. Berarti di dalam kita yang hobi menulis di sosial media, mungkin kita tulislah apa yang kita ingin tulis, apa yang ingin kita update status kita tulis. Lalu jangan pedulikan tatanan bahasanya, tetapi kalian hanya pedulikan apa yang akan kalian tulis. Seperti itu guys. Jadi tatanan bahasa menjadi nomor sekian. Yang penting adalah kita menulis terlebih dahulu. Tulislah apa yang ingin kalian tuliskan, maka tuliskanlah. Terima kasih Mbak Mayang. Semoga para pendengar dan teman-teman di generasi milenial dapat berkarya sesuai dengan passion dan minatnya masing-masing. Jika kalian yang minat dalam dunia tulis menulis, maka kalian mulailah menulis mulai dari sekarang. Ikutin channel ini karena di channel ini akan membahas mengenai tulis menulis selanjutnya, mulai dari puisi, cerpen, puisi akrostik ataupun novel. Mungkin insya Allah di channel ini akan dibahas, akan ada kelanjutan pembahasannya, dan akan ada narasumber hebat yang lain yang akan mengisi channel ini.
Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video kali ini kalian bisa mengambil manfaatnya dan kalian mulailah menulis, mulailah berkarya, karena menulis adalah sesuatu yang mudah. Mulai hari ini atau terlambat besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.